ilmu, hajat amal, hajat ibadah. Saya yakin kita semuanya memiliki hajat dan cita-cita. Hajat ilmu tentunya pasti kita menginginkan ilmu yang banyak, barokah dan membawa. Hajat ibadah tentunya kita ingin memperbaiki ibadah yang sudah kita jalani agar lebih baik, juga agar lebih banyak jumlahnya sehingga bernilai dari sisi kualitas dan kuantitas ibadah. Begitu juga muamalah sosial kita tentunya kita punya harapan kita persaudaraan kita jauh lebih banyak. Jamaah juga yang kita kenal insya Allah ingin jadi lebih banyak sehingga nanti insya Allah akan lebih terbuka rasa kebersamaan yang lebih mumpuni dalam rangka menjalankan syiar di kita, khususnya syiar Ramadan ini, syiar amal dan juga syiar ibadah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu bersama dengan membacakan Al-Quran suratul Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa berada dalam payung rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusan kita, diberkahan rezeki dan kehidupan kita, ditambahkan baik amal soleh dan ibadah kita, dan juga ditambahkan banyak serta manfaat ilmu pengetahuan kita dan barokah harta yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka memaksimalkan kualitas dan kualitas peribadatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan masa-masa kita belajar di musola hidayah kita khususnya dan juga di tempat-tempat lain Allah memberikan jalan kemudahan ilmu kepada kita. Ilmunya bertambah, amalnya bertambah, kesolehannya bertambah, keyakinannya bertambah, imannya bertambah, akidahnya bertambah, kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rahman. Juga kita mendoakan kepada keluarga besar kita masing-masing di tempat di mana tinggal atau berada di luar tempat kita tinggal, di tempat yang jauh maupun yang dekat, mudah-mudahan keluarga besar kita sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi putra-putri kita yang sedang belajar, juga mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan betah di tempat belajarnya, betah menimba ilmu pengetahuannya, sehingga mudah-mudahan berhasil dan sukses menimba ilmu pengetahuan yang membawa manfaat serta menaikkan derajat dan martabat dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan kembali dari tempat belajar membawa ilmu yang banyak, membawa amal yang banyak, membawa kesolehan yang banyak, membawa nilai ibadah yang banyak, dan insya Allah ilmunya bermanfaat bagi pribadinya, ilmunya manfaat bagi keluarganya, ilmunya manfaat bagi orang-orang terdekatnya, ilmunya bermanfaat bagi lingkungannya, ilmunya bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan dalam proses belajarnya, dan tentunya senantiasa juga diberikan sehat walafiat di tempat belajarnya, dijauhkan dari penyakit, mara bahaya dan fitnah, serta terjaga kondisi lahir batinnya sehingga tetap teguh dan yakin di tempat belajar untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang baik. Bagi keluarga kita yang sedang sakit, tentunya kita mari bersedekah doa kepada mereka. Mungkin kalau harta kita belum bisa berbagi, tapi doanya bisa kita lakukan. Kita doakan mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, baik sakit lahir, sakit batin, sakitnya di rumah ataupun di rumah sakit, sakitnya biasa ataupun sakitnya yang sudah kronis. Doa itu menjadi obat, doa itu menjadi kebaikan, doa itu juga menjadi pengingat, serta doa itu menjadi buah kebahagiaan bagi yang sakit ketika mereka. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat, diangkat sakit penyakitnya, tambahkan sabar-sabar dalam menjalani masa sakitnya, dan mudah-mudahan gugur dosa-dosanya, turun rahmat ridhonya, dan juga mudah-mudahan Allah catat pahala ibadah kesabaran. Ahli kubur keluarga besar kita yang sudah wafat, khususnya para orang tua kita, para guru kita, saudara famili kerabat kita, putra putri kita, tetangga kerabat famili, wabil khusus jamaah musola wilayah
dua yang sudah wafat kita doakan mudah-mudahan semua ahli kubur yang sudah berada di alam barzah di alam arwah mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diampunkan dosa hilapnya, Allah maafkan kesalahan salahnya, dimuliakan di alam barzahnya, Allah terangkan di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan hidup kita bahagia, hidup kita berkah, hidup kita nikmat, hidup kita membawa selamat, hidup kita membawa ketenangan, kenyamanan, kedamaian, serta hidup kita berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti berakhir kehidupan kita dengan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Kemudian yang kedua, mari kita kuatkan akidah kita, ubudiyah kita, keyakinan kita kepada Allah dengan membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mari kita bersama-sama kita hudukkan hati dan rasa kita bahwa kita ini memang punya Allah, kita ini memang diurus, dibesarkan dan diberikan rezeki oleh Allah, hidup dalam keberadaan pengawasan Allah, serta suatu saat kita juga akan dikembalikan kepada Allah. Bahagianya kita bergantung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La makhluqa illallah. La ilaha illallah. La
kita baca juga dengan pembacaan aslinya. Mudah-mudahan tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan menjadi pembuka atas hajat dan cita-cita kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya pada waktu yang lalu sifat 20 itu sudah selesai atau belum? Selesai. Sifat 21. Ya, 21. Iya. 21 udah lewat ya. 21 kali ya. 20 Alhamdulillah. Kita bacakan dulu bersama-sama agar iman dan Islam kita kuat serta ubudiyah dan akidah kita lebih kuat dengan membacakan kalimat-kalimat ini. Allahu yudhi dan Sifat 20 ini merupakan penguat akidah kita sebagai wujud tanda yakin dan membenarkan tentang apa yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah kepada kita dalam melaksanakan atau menyampaikan dalil-dalil Allah. Dalil dari Rasulullah sebagai nabinya, dalil dari Allah sebagai Khaliq pencipta makhluk, dan juga dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah Qadim, bahwa Allah Maujud, bahwa Allah Hayyun, bahwa Allah juga Baqun. Artinya total selama-lamanya tidak akan terkena kepada sifat-sifat yang dialami oleh para makhluknya. Ini yang harus kita tanamkan di dalam akidah kita, di dalam keyakinan kita. Kalau Allah menghendaki sesuatu apapun harus terjadi, maka akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki sesuatu akan terjadi, maka tidak akan terjadi, walaupun ada rekayasa daripada siapapun. Ini yang lebih berat yang harus kita katakan. Sesuatu tidak akan terjadi, walaupun makhluknya menginginkan jadi, apabila atau ketika Allah tidak menginginkan itu terjadi. Tapi yang kedua sebaliknya, ketika Allah menghendaki untuk tetap terjadi, walaupun makhluknya menginginkan dengan berbagai macam upaya dan cara bahwa itu tidak akan terjadi, maka upayanya itu tidak akan berhasil. Karena kekuasaan itu mutlak di tangan Allah. Kalau makhluk itu kuasanya hanya sekedar diberi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba salah satunya yang paling mudah adalah kita sehat, ya salah satunya. Sehat ini kan punya Allah. Kalau kita yakin sehat ini punya kita nggak ada yang kepengen sakit. Dan kalau memang kita yakin kita sakit bisa mengobati diri kita, yakin itu semuanya akan kita lakukan. Tapi ada satu hal yang kita nggak bisa. Satu nggak bisa itu bahwa kekuatan dibatasi hakikat kekuatan, yang punya kekuatan adalah Allah. Dua, manusia tidak diberikan kemampuan kecuali dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah dikurung dengan satu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan yang paling sangat yang sangat tinggi, sangat final, kita selalu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi
rojiun. Itu menandakan semuanya kembalinya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tandanya bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali kalau Allah menghendaki yang kita iringi atas dasar syariatnya diiringi oleh kudrat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya ketika Allah tidak menghendakinya tidak akan terjadi. Tapi suatu ketika boleh jadi ada satu keinginan dari makhluknya untuk terjadi, kemudian Allah mengiringi keinginan itu untuk terjadi. Ada juga kejadian itu terjadi bukan terjadi karena Allah ingin memperlihatkan kuasanya saja, tapi ada sifat istidraj, artinya memberikan ampunan kepada, bukan mengampunin gitu ya, ngampunin kepada makhluk. Jadi artinya sebagai apa? Sebagai ujian, sebagai cobaan. Pokoknya akidah kita harus kuat, iman kita harus kuat, latihan kita juga harus kuat. Latihan mana? Latihan kita kan dua, satu latihan secara vertikal langsung kepada Allah. Dua, latihan kita melalui garis horizontal dengan sesama makhluk. Kemarin kan kita sudah dilatih 1 bulan penuh. Kita latihan untuk melatih kesolehan secara vertikal dan juga melatih kesolehan secara horizontal. Secara vertikal kita melaksanakan ibadah yang langsung atas perintahnya kepada Allah ditunaikan, kemudian hubungan dan kaitan langsung dengan Allah contohnya seperti saum. Kalau kira-kira saum ada nggak yang mampu memberikan ganjaran saum? Nggak ada. Ganjaran saum itu hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang menyiapkan. Kita ini melakukan. Nah, saum ini melatih diri kita meyakini atas apa yang Allah berikan dari dalil-dalil keagungan Allah agar kita tetap yakin dengan keagungan itu, percaya dengan kebesaran Allah dan kita tetap yakin dengan kebesaran Allah itu. Contohnya, salah satu keyakinan yang harus kita tanamkan, orang bisa hidup tanpa makan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Caranya cara Allah. Caranya cara Allah. Boleh jadi Allah tidak memberikan rasa lapar di dalam perutnya. Salah satunya. Atau Allah tidak memberikan rasa haus di tenggorokannya. Karena salah satu daripada keinginan orang untuk bisa makan atau melakukan minum adalah dorongan keinginan. Salah satunya adalah secara syariat bahwa orang makan itu karena lapar, pengen makan, atau orang pengen minum itu karena haus, itu pengen minum. Ya, gitu ya. Nah sekarang orang tiba-tiba nggak ada rasa haus, nggak ada rasa lapar, kira-kira makan apa enggak? Nggak berkata. Nah makanya kita yakini kalau Allah menghendaki orang untuk kuat hidup tanpa makan, Allah boleh jadi memberikan salah satu sifat dan cara itu. Tidak diberikan rasa haus, tidak diberikan rasa lapar, dan dia diberikan ketenangan dalam jiwanya. Nah, ini salah satunya sifat-sifat ini diberikan kepada wali-walinya Allah yang yakin kepada Allah tanpa makan dia tetap kuat karena makan itu hanya sekedar syariat. Gitu. Tapi kalau bicara hajat syariat akan kalah dengan hakikat. Banyak kekasih-kekasihnya Allah yang memilih tidak makan, tapi dia memilih keyakinan, memilih ketawakalan, memilih kekuatan yang diberikan oleh Allah, itu jauh lebih besar kekuatannya ketimbang syariat yang kita gunakan. Kalau makan kan terbatas. Jadi dimakannya, sebanyak-banyaknya makan, pasti ujungnya apa? Ujungnya apa kira-kira? Ujungnya kenyang. Mungkin awalnya kuat, tapi lama-lama kekuatannya hilang juga. Pengen apa lagi? Pengen makan lagi. Itu.
pengen makan lagi karena kita bersyariat. Syariatnya apa? Syariat kita adalah menghitung serta menjadikan sugesti terhadap makanan yang kita makan, bahwa kalau kita makan kita bertenaga, kalau kita makan kita menjadi kuat, menjadi rosak. Padahal hakikat Allah walaupun tanpa makan sebut tadi, Allah kuasa, Allah qadirun, Allah mampu untuk memberikan kekuatan tanpa harus makan dan tanpa harus minum. Ini juga istilahnya apa namanya? Termasuk kekuatan tauhid yang luar biasa. Kalau kita kan jangan cenderung lebih kepada syariat, kepada luarnya, maka puasa banyak jam jebol, apa zikir, kemudian apa melilit zikir, itu gampang terpesona dengan hidangan yang ada di meja, itu gampang tergiur dengan minuman yang ada di apa tuh, yang ada di gelas ya, itu gampang itu kalau kita gampang kesimak. Apalagi kalau udah terlalu maksudnya nih udah berat waktu puasa nih, kayak kondisinya udah hampir fisik ini udah mencapai klimaks, itu capek banget, lelah banget, berat banget gitu. Itu air pemberannya udah kayak cincau gitu. Oh iya enak banget ya air itu gitu. Padahal itu bukan itu air kotor pada. Tapi karena apa? Karena gaya kekuatan di dalam badan kita sedang bertempur, yang gak enak aja kelihatan seperti enak. Padahal jangankan yang gak enak, yang enak aja kalau ternyata kita buka itu berbuka puasa, cuman lewat tenggorokan doang, udah itu udah tuh, yang ada tinggal apa? Menyesal. Gitu. Coba tanya Bapak Ibu sekalian, orang yang mengiringi hasratnya untuk berbuka tanpa udur syar'inya, kemudian dia berbuka dengan sengaja, tanya dia kalau masih ada menyesal atau tidak ketika sudah berbuka. Pasti ketika dia mereka nyesal. Kalau tahu cuma dibangkit doang, ngapain buka? Gitu. Terus kalau tahu memang begitu, kenapa dia buka? Gitu. Kalau udah tahu memang begitu, artinya apa? Besok kalau seperti itu lagi, ya kejadiannya sama seperti itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya sudahlah, kalau memang kejadian cuma seperti itu doang, kita pertahankan saja nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah melalui puasa. Nah, puasa ini melatih kita agar menjadi manusia yang soleh secara kesolehan vertikal kepada Allah. Karena kesolehan vertikalnya adalah patuh kita kepada Allah, patuh terhadap perintah-perintah Allah. Kalau satu perintah Allah sudah kita tanam, satu perintah Allah sudah kita jaga, nanti laksana besi 9 perintah-perintah yang Allah nanti yang lain nanti akan datang dengan sendirinya mengiringi keinginan untuk melakukan keinginan-keinginan yang lain dalam beribadah. Contohnya begitu, kita jaga nih sholat 5 waktu nih. Gitu. Tadinya paling sholat ya kalau maghrib aja sama isya itu kan orangnya juga banyak. Gitu. Terus kalau nggak takut tidak imam, memang ada imamnya. Gitu. Makanya itu sholat yang paling enteng. Gitu. Yang paling entengnya apa? Tinggal datang aja ke mushola. Gitu. Tinggal datang aja ke masjid. Saat-saat itu saat-saat yang aman, imamnya ada. Gitu. Kita tinggal takbir aja, Allah Akbar, nanti salam kalau sudah selesai. Itu kan ringan. Nah, ketika kita jaga dan kita merasakan bahwa itu adalah perintah Allah, merasakan Allah perintahkan kita melakukan ubudiyah sholat itu bukan sewaktu, tapi berapa waktu? 5 waktu. Nih, karena satu dijaga awalnya maghrib, dia bisa menggandengkan, bisa menjaga, dan ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan sholat isya. Itu awalnya maghrib, dijaga, pokoknya nggak pengen lepas maghrib, pokoknya jangan sampai nggak dikerjakan. Maghrib dijaga, beberapa minggu dijaga, beberapa bulan dijaga, Allah hidayahkan di dalam hatinya. Itu keinginan, masa sih mau sholat maghrib doang yang dikerjakan. Allah perintahkan bukan hanya sholat maghrib aja, tapi Allah perintahkan sholat yang lain selain maghrib. Tapi saya kalau semuanya belum bisa semua juga, saya mengerjain aja isya dulu dah. Kayaknya itu isya dikerjakan. Kerjakan isya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya isyanya kuat, maghribnya sudah kokoh, Allah kasih lagi itu hidayah pertolongan. Ingin melakukan sholat yang
Saya seperti ini kami ingin melakukan salat isya, mana boleh salat duhur? Alasannya apa? Allah itu sebenarnya dengan rahmatnya saya kepada kita umat-umatnya, sahabat-sahabatnya, Rasulullah juga dengan sabdanya saya kepada kita umat-umatnya. Masa orang kerja nggak ada berhentinya? Masa orang kerja nggak ada istirahatnya? Allah kasih waktu untuk jeda untuk istirahat, walaupun intinya adalah melaporkan dirinya kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan, tapi pada hakikatnya Allah itu sayang kepada kita sebagai manusia agar tidak memporsir tubuh kita seharian penuh untuk bekerja. Itu aja tuh adalah sholat duhur. Sholat duhur kan pada berhenti tuh, itu yang kerja pada berhenti gitu ya. Terus sholat duhur, walaupun ada juga yang sholat duhur apa namanya waktu pekerjaan duhurnya penting tapi nggak sholat juga gitu. Tapi itu mah sudah begitu banyak, sedikit gitu. Yang paling banyak yaitu waktunya bekerja, waktunya sholat, ketika bekerja istirahat kemudian sholat gitu. Jadi ibaratnya kalau waktunya ibadah, waktunya sholat, di waktu sholat nggak sholat mah, apalagi berada di tempat untuk sholat, itu mah sama seperti ikan berada di air yang nggak mandi. Gitu. Ya, ibaratnya gitu Pak. Nah, sekarang ikan di dalam air gitu, itu apa namanya tubuh ikan nggak bersih. Gitu. Kan sayang banget. Tinggal yang berulah yang kuat gitu, tinggal bersihnya doang. Artinya apa sama? Orang kalau sudah berada di tempat ibadah, kalau nggak melakukan ibadah kan luar biasa sayangnya. Tinggal ngikutin doang. Mana ikutinnya ya berarti urutannya wudhu, kemudian nanti ikut urutan kegiatan sholatnya untuk sholat berdoanya seperti itu. Karena apa? Ya waktu kan ntar yang berjamaah di musola selesai, kemudian dia berhenti ngopi, dan tetap dia bekerja. Tapi waktu tetap dicatat oleh Allah. Tadi waktu sudah Allah berikan. Tapi sekarang waktu itu sudah dikembalikan kepada Allah dan catatannya lengkap. Kalau yang tadi bulan beberapa orang sholat berjamaah di musola wilayah boleh jam sekian sampai jam sekian. Nah catatannya yang lain ada tuh sama bulan berhenti istirahat di musola dari jam sekian sampai sekian. Tapi catatan di situ ada kopi sama madam. Jadi Allah itu catat semuanya, pokoknya nggak ada yang ini, nggak ada yang Allah lalaikan. Ini hebatnya Allah. Nah yang luar biasanya lagi buat kita sebagai nasihat dan peringatan adalah waktu yang telah berlalu itu nggak kembali lagi. Tapi catatan yang ikut ada bersama dia. Catatan kita ini, maksudnya nih waktu kebelakang itu yang kita ada di waktu itu catatan kita ada di situ. Ngapainnya itu di waktu itu kita ada semuanya. Itu yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Nah, kembali lagi tadi duhur udah. Duhur, maghrib, isya sama duhur udah hebat. Pokoknya tiga-tiganya udah kuat semuanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Allah kasih hidayahkan lagi. Ada sholat yang keempat, sholat yang kelima, yang mana tadi yang belum asar. Kemudian yang paling sedikit tapi berat adalah sholat subuh. Karena semuanya itu dikasih dijaga. Ini sholat coba hebatnya Allah. Menjaga satu dapat dua, jaga dua dapat tiga, jaga tiga dapat empat, jaga empat dapat lima. Nah setelah itu apa Allah mantapin cuma begitu aja? Enggak. Sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Diberikanlah kata oleh Allah. Sholat itu bukan hanya yang wajib, tapi ada juga yang sunnah. Yang wajib memang sudah pokok, tapi yang sunnah ini akan menjadi tambahan kebaikan buatmu kata Allah. Ayo kerjakan. Karena Allah yang nyuruh, Allah yang memberikan kekuatan. Enteng aja. Sebelum wajib disebutnya qobliyah, sesudah wajib namanya apa? Ba'diyah. Kerjain itu semuanya tuh. Ada waktu sebelum duhur sholat dulu, ada waktu sesudah duhur lakukan lagi, ada waktu sebelum asar lakukan sholat, ada waktu sesudah asar jangan sholat lagi, karena memang ada sholat sunnah setelah asar. Itu hati-hati. Ada waktu sebelum maghrib
Sholawatan ini juga masih terus saja imam belum datang itu sholat terus sambil nunggu kita udah selesai sholat wajib tunaikan habis fatihahnya sholat sesudah maghrib gitu. Itu terjaga semuanya aja menjadi sholat wajib yang mana sholat wajib yang lengkap? Sholat wajib yang ada sunnahnya, qobliyah dan ba'diyah bagi yang ada qobliyah dan ba'diyahnya gitu. Itu Pak. Siapa yang ngasih? Allah. Siapa yang melakukan? Kita hamba-hambanya. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Karena Allah, kalaupun kita nggak pada sholat, Allah nggak rugi. Itu Allah nggak bakal, istilahnya nggak bakal apa namanya, nggak bakal runtuh kekuasaannya Allah. Tapi kita kalau jauh dari Allah, justru kita yang runtuh. Kalau kata Mujahidin bilang bagaimana kita dengan kebaikan kita, bagaimana kita dengan sholat kita. Makin baik kita dengan sholat, baiklah kehidupan kita. Mempermudah ibadah sholat artinya apa? Mempermudah ibadah sholat itu artinya memperbanyak waktu untuk ibadah sholat, mendahulukan daripada yang lain, maka mudahlah urusan-urusan kita yang lain. Jadi kita ini sebetulnya bukan nggak diberi sama Allah, cuma salah mendahulukan. Aturannya mendahulukan yang paling penting urusan dengan Allah yang kembali manfaatnya buat kita, malah kita pilih yang urusannya manfaatnya buat kita, kemudian Allah tidak begitu suka. Allah tidak menyukai itu. Kenapa? Karena ada apa disebutnya itu? Ada sanksi. Dan kalau kita mengabaikan perintah Allah kan pasti Allah memberikan sanksi kepada kita. Nah kita pilih malah yang ada sanksinya justru dari Allah. Jadi istilahnya bagaimana kita ingin memperbaiki hidup kita, cara kita sebetulnya titik modalnya ada di dalam sholat. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin bagus dalam segala urusan, bagusin aja udah sholat kita. Wajibnya kita bagusin, sunnahnya kita bagusin, rukunnya kita bagusin, syaratnya kita bagusin, mubtilatnya kita bagusin. Apa mubtilat? Yang membatalkan sholat. Mana dibagusinnya? Dijauhin, dihindarkan sejauh-jauhnya, dijaga agar tidak terjadi. Rukunnya jangan ditinggal karena hukumnya wajib. Seperti itu mahina. Kemudian membaca takbiratul ihram, kemudian membaca salam, kemudian membaca Fatihah, itu hukumnya rukun. Membaca sholawat itu jangan harus ingat bahwa itu adalah rukun amalan di dalam sholat yang tidak boleh kita tinggal. Kemudian yang sunnah-sunnahnya, baik sunnah abad ataupun sunnah hayat. Sunnah abad itu adalah sunnah hukumnya, tapi kalau ketinggalan harus melakukan sujud sahwi. Contohnya seperti kita ketinggalan apa namanya qunut. Terus ada yang sunnah lagi adalah mentakmin. Takmin itu membaca amin. Nah, makmum nih sunnah nih kalau imam sudah nah ada nilai-nilai syiar di dalam amin gitu. Jadi itu membuat diri kita menjadi tinggi, semangat kita juga menjadi luar biasa ketika amin kita bacakan dengan suara yang sesuai dengan suaranya imam. Itu kata imam Waladhalin. Kira-kira aminnya gimana? Amin. Itu semuanya keluarin suara tuh, ada suaranya. Nah orang ketika mendengar suara amin dalam keadaan kompak dan serempak, itu Pak ada nilai-nilai yang menggetarkan qalbu. Orang mendengar kita membaca amin nih, amin ya amin bareng-bareng sama itu suaranya. Itu orang yang dengar amin Pak bisa mikir. Maksudnya apa? Qalbunya bisa tersentuh. Itu mendengar amin itu. Makanya orang kafir mendengar amin takut. Gitu. Kayak kalau amin kita tersentuh. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tergantung itu ada sifatnya amin itu.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu beda suara, beda cara kita menyambut amin. Nah, imam disunahkan ketika waladolin itu membaca Rabbi firli wali daya. Amin ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kata makmum, amin. Jadi walaupun doanya dengan ucapan untuk sendiri, tapi karena makmum mengaminkan, dua-duanya sama dapat. Gitu. Jadi ini yang dimaksud daripada kata seperti Rabbi firli, ya Allah ampunkan dosaku. Saya bacanya Rabbi firli wali daya warahmah kama rabbayani shaghira. Kata yang di belakang itu doa jangan sendiri dong, bagi-bagi yang di belakang. Tapi ketika dia mengaminkan, yang saya baca dia juga dapat. Karena ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Kita mohon ampunan diri kita dan orang tua kita. Dia mengaminkan, dia juga dapat ampunan untuk dia sendiri dan juga untuk kedua orang tua. Itu doa kalimatnya, gak masalah kalimatnya, karena kalimat itu adalah kalimat yang langsung wali dari kanjeng Nabi. Karena harusnya menggunakan Rabbi firlana wali daina warhamhum kama rabbauna shighra, gak masalah itu mah. Gitu. Yang penting ada kata amin yang menyatakan bahwa kita adalah setuju dengan apa yang dibacakan oleh amin. Apa doanya iman dengan tujuan ampunan. Oh iya tadi sedang. Cuma yang nggak boleh doa untuk sendiri itu begini. Ya Allah berikanlah saya kemudahan, tetangga saya jangan. Nah itu. Ya Allah berikan saya kemudahan, dia jangan ya Allah. Itu saya aja. Nah, itu doa untuk siapa? Doa untuk sendiri. Kalau tadi kalau pilih itu doanya kalimatnya untuk sendiri, tapi maknanya untuk yang mendoakan sama yang aminin. Dari saya. Jadi saya barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan pertemuan perdana malam kali ini untuk di bulan Dzulqa'dah. Itu sudah Dzulqa'dah nih Pak. Itu sudah bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah kita 2 bulan kemarin istirahat karena ada bulan suci Ramadan dan juga ada kegiatan di bulan Syawal yang pendek. Saya juga sekarang mau agak sibuk-sibuk banget, tadi udah mendingan ya. Apa jangan sibuk? Insya Allah ya nanti juga kita coba kita bermusyawarah lagi apa itu Pak Jaya ya tentang keberadaan apa kelanjutan pembangunan musola kita. Ya mudah-mudahan tahun depan terakhir semuanya pas Ramadan. Ya, kalau kita terakhir sedikit ya akan ketemu juga. Jadi yang disampaikan pada kesempatan kali ini saya berterima terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan mudah-mudahan cita-cita bersama kita untuk melanjutkan pembangunan musola wilayah 2 ini mudah-mudahan Allah hantarkan kemudahan dan keberkahannya. Mudah-mudahan Allah berikan kecukupan atas apa yang diperlukannya baik ataupun tenaga ataupun ide pemikiran yang dapat membuat musola ini terbangun dengan caranya Allah dengan ringan dan mudah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf dan sebelum dari salam mari kita duduk bersama-sama dengan membacakan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perwakilan dari Musola Al-Farum, dari Musola Hidayah 2, dari Majlis Al-Ahya, kemudian juga dari Majlis Tadika sudah hadir dalam kesempatan malam hari ini, sudah hadir dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.